Cuplikan episode sebelumnya, kedatangan si gadis ular membuat kaget Lin Beichen dengan rayuan menggoda bahkan sampai ke tingkat yang gak bisa dibayangkan, mencoba untuk meluluhkan hati Babang Tampan. Tapi untungnya Lin Beichen memiliki tekad dan iman yang sangat kokoh. Setelah itu Guru Ding datang menemui Lin Beichen. Pada awalnya dia bertanya bagaimana Lin Beichen bisa sekuat ini. Setelah itu dia mengajari teknik rahasia pembunuh bernama Beidolin. Melanjutkan episode sebelumnya, di tengah hujan mengguyur deras, tapi penonton masih sangat antusias melihat partai final Babang Tampan Lin Beichen melawan Mu Xingyu si gadis ular. Wu Xiaofang pun turut hadir walaupun masih berada di kursi roda karena terluka oleh sabetan pedang milik Lin Beichen sebelumnya. Beberapa murid wanita mengagumi kecantikan si gadis ular walaupun gak memakai make up sekalipun hari ini. Mungkin aja takut luntur karena tetesan air hujan. Melihat Babang Tampan dan si gadis ular di dalam arena, ada yang beranggapan kalau mereka berdua cocok sebagai pasangan kekasih. Tapi apakah mungkin mereka masih menganggap seperti itu? Jika saja mengetahui sifat asli si gadis ular, Mu Xingyu. Untuk pertandingan final kali ini akan diawasi langsung oleh Direktur Chu sendiri. Mengapa demikian? Karena kedua murid ini adalah jenius langka dibandingkan murid-murid lain di Akademi ketiga. Kedua demi mencegah terjadinya cedera di kedua peserta. Karena kemarin ada peserta cedera tanpa sepengetahuan pengawas, yaitu Yu Hongxiang si gadis berambut merah. Karena ujian masih panjang, mereka akan membawa nama Akademi ketiga di ujian Jiaoyang nantinya. Pertarungan pun telah dimulai. Mu Xingyu merasa Lin Beichen lawan yang mudah bagi dirinya. Di sisi lain, senior Guan juga merasa kalau Lin Beichen benar-benar sampah yang gak pernah berlatih. Dia sangat-sangat yakin kemenangan ada di tangan si gadis ular. Apalagi semalam tadi senior Guan mengajari teknik pedang secara pribadi pada Mu Xingyu. Jadi udah gak perlu dipertanyakan lagi hasil pertandingan kali ini. Kedua belah pihak mulai menyerang dengan teknik pedang mereka masing-masing. Pada awalnya semua terlihat masih seimbang dengan jual beli serangan yang ditunjukkan Lin Beichen dan Mu Xingyu. Tapi tiba-tiba Mu Xingyu menyerang dari titik buta Lin Beichen dengan mudah bisa dipatahkan oleh Babang Tampan kita. Begitupun sebaliknya, Mu Xingyu berhasil mematahkan semua serangan 3 pedang dasar milik Lin Beichen. Ini pertama kalinya ada orang yang berhasil memblokir serangan 3 pedang dasar milik Lin Beichen. Memang layak menjadi pertandingan final. Karena akhirnya ada seseorang yang memblokir serangan kuat milik Lin Beichen, ucap beberapa murid kelas 9. Di sisi lain, Direktur Chu berkata mereka berdua memang layak dipanggil jenius. Tapi menurut pengawas Qingxuan ini masih permulaan. Apakah Lin Beichen memiliki teknik pedang lain sangat layak untuk dinantikan? Si gadis ular hanya mengetahui Lin Beichen memiliki satu teknik pedang, tapi ternyata tebakannya itu salah. Oleh sebab itu Mu Xingyu menantang Lin Beichen untuk menunjukkan teknik pedang yang lain. Tiba-tiba Babang Tampan terbang dan merilis teknik rahasia Beidolin yang membuat para pengawas kaget melihatnya. Itu adalah salah satu dari 3 teknik pedang bayangan, ucap Guru Ding.
这是杀招北斗灵。 Guru Ding gak menyangka Lin Beichen menyempurnakan teknik pedang bayangan pembunuh Beidolin dalam semalam aja. Ini adalah Beidolin ranah awal tingkat ketiga. Dengan serangan 3 bayangan pedang Beidolin berhasil melukai tangan milik Mu Xingyu. Dengan wajah nggak percaya, Mu Xingyu berlutut di hadapan Lin Beichen. Dengan nada sedikit arogan, Babang Tampan bertanya kenapa nggak memblokir teknik 3 pedang dasar miliknya. Si gadis ular bertanya teknik pedang apa yang digunakan Lin Beichen tadi. Setelah 3 teknik pedang tentu saja ada teknik keempatnya. Bahkan senior Guan pun nggak mengetahui kalau di dalam teknik 3 pedang dasar masih ada teknik keempat bernama Beidolin. 西楚剑术金身3连，还有第4连。 Kita diperlihatkan pemandangan yang cukup memuaskan. Si kampret Wu Xiaofang sampai bengek hingga muntah darah karena nggak percaya kalau Mu Xingyu kalah telak melawan Lin Beichen. Sesuai perjanjian, Lin Beichen bebas dari hutangnya dan nggak perlu menjadi budak Wu Xiaofang, sehingga Wu Xiaofang nggak akan bisa membalas dendam apapun pada Lin Beichen. 为什么会这样？也不用做奴隶，我就连 Pertarungan seharusnya udah berakhir, tetapi karena Mu Xingyu masih nggak percaya dengan semua ini, Lin Beichen meminta Mu Xingyu memulihkan dirinya dan bertarung kembali. Karena Babang Tampan menganggap kalau tadi dia menyerang ketika Mu Xingyu lengah, jadi nggak cukup adil bagi dirinya. Direktur Chu juga meminta pertarungan terus dilanjutkan. 才让你猝不及防，所以才败。哼哼，比赛继续。 Walaupun dengan perasaan campur aduk, Mu Xingyu kembali bangkit memulihkan dirinya dan bertekad akan memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Babang Tampan Lin Beichen berkata kalau dia nggak akan menggunakan teknik keempatnya, hanya menggunakan teknik ketiga, pedang dasar miliknya. Jadi, apakah si gadis ular mampu memblokir teknik pedang milik Lin Beichen? 不是贯穿式，你所谓的破解版，还能不能破解？ Pertarungan kembali dilanjutkan. Alur pertarungan ini masih berada di tangan Lin Beichen. Bahkan ada satu serangan yang bisa aja membunuh Mu Xingyu. Tapi tiba-tiba Lin Beichen mengarahkan serangannya ke perut Mu Xingyu. Gak hanya serangan fisik, tapi pertarungan kali ini menyerang mental si gadis ular yang berlutut untuk kedua kalinya tanpa bisa berkata-kata lagi. 怎么样，能破解吗？